secara sekilas kita bisa tahu gitu loh. Jadi kalau kita disuruh membaca angka seperti ini ya, ini dijelaskan histogram citra adalah grafik yang menggambarkan penyebaran nilai-nilai intensitas piksel dari suatu citra atau bagian tertentu di dalam citra. Jadi ini kata kunci adalah grafik yang menggambarkan penyebaran nilai-nilai intensitas piksel dari suatu citra. Kalau kita suruh menghitung, kemarin kan kita nyoba ya pakai array ya. Kita lihat itu pusing gitu loh. Ini ya kita sudah tahu lah kalau dalam sebuah citra digital itu memang ada memang terdiri dari banyak piksel itu. Cuman kan dengan dibuat histogram seperti ini kita bisa tahu ini gambar ini cenderung apa, cenderung gelap, cenderung terang atau bagaimana gitu ya. Nah ini contoh sebuah image atau citra yang diambil histogramnya. Jadi yang bawah ini menggambarkan, yang sumbu X ini menggambarkan tingkat keabuannya atau gray level. Bapak punten Bapak. Pak, Diki udah di absen belum ya Pak? Ya nanti kalau mau selesai. Sama Anda dia sama Iqbal juga Pak. Ya, terus nanti diingatkan lagi. Iya Pak, makasih Pak. Ya jadi ini sebuah citra. Kemudian diambil histogramnya, di sini menggambarkan gray level atau level keabuannya ya dari 0 sampai 255. Ini kan X-nya. Kemudian Y-nya atau vertikalnya itu menggambarkan jumlah pikselnya. Jumlah piksel dari sebaran nilai-nilai tadi itu. Misalkan di sini kalau kita lihat ada gambar yang cenderung gelap, ya kan? Yang sebelah ini jas orang ini itu kan cenderung gelap. Tapi kan kalau dilihat di sini itu termasuk yang memiliki piksel banyak itu. Ini kan kalau kita lihat secara image saja jas orang ini itu hampir menguasai sepertiga sendiri ya, atau sudah sepertiga dari gambar ini itu jas yang hitam. Makanya ini kemungkinan besar ini itu kalau dihistogramkan nilainya seperti ini. Nah ini yang ke atas ini. Nah dia termasuk paling banyak pikselnya. Jadi yang daerah ini paling banyak. Makanya ini sampai 1.700 piksel. Dan ini kemungkinan ini itu yang ini. Kan ini yang citra paling gelap. Jadi kalau mendekati 0 itu berarti dia semakin gelap. Kalau mendekati 255 dia semakin terang. Nah kita lihat di sini kan yang terang ini kan hampir kosong ini, hampir nggak ada karena memang gambar di sini itu cenderung ke arah yang gelap. Bahkan ini penyangganya ini atau tripodnya ini juga dihitung kayaknya ini masuk ke sini hitam. Tapi kan ini kan nggak terlalu hitam, jadi nggak sampai ke 0. Yang hampir ini sekitar mungkin nilainya intensitasnya 2 kalau nggak ya 3 atau 5 di sini. Nah 50 kan di sini ya. Berarti 24. Oke. Nah, dari sebuah histogram dapat diketahui frekuensi atau kemunculan nisbi relatif ya, nisbi itu sama dengan relatif. Kalau lawan dari nisbi itu mutlak ya atau absolut. Dari intensitas pada citra tersebut. Nah, frekuensi kemunculan itu dilihat dari mana? Dari Y-nya ini. Nah, ini. Ini frekuensi kemunculan itu di sini, jumlah pikselnya. Ini juga tinggi. Ini kemungkinan yang ini itu, ini kalau kita lihat secara visual dari angkanya itu ini abu-abu di tengah sini itu nilai tengah gitu. Nggak hitam, nggak putih gitu loh. Nah, kenapa ini cenderung banyak? Ini saya perkirakan yang kurva yang ini itu adalah background-nya. Nah, background-nya kan banyak tuh. Maksudnya lebih luas daripada yang hitam ini. Kayaknya yang ini background-nya. Bisa seperti itu. Histogram juga dapat menunjukkan banyak hal tentang kecerahan, brightness, dan kontras dari sebuah gambar. Jadi cerah atau kontras atau tidaknya dari sebuah gambar. Karena itu histogram adalah alat bantu yang berharga dalam pekerjaan pengolahan citra baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Jadi ini itu yang paling paling simple lah.
dari teknik-teknik image enhancement atau peningkatan kualitas citra. Nah, menghitung histogram, ya, misalkan sebuah citra mempunyai L level nilai keabuan 0,L-1. Jadi L-1 itu maksudnya nilai keabuan itu kan mulai dari 127 ya, kalau 128 ya tengah-tengah itu lah 128 itu di minus 1, jadi di bawah 128 ya. Kalau di atas itu namanya sudah bukan keabuan lagi karena itu sudah ada nilai RGB-nya kalau di atas keabuan itu. Nah, hitung frekuensi kemunculan setiap nilai keabuan dengan cara menghitung jumlah piksel yang mempunyai nilai keabuan tersebut. Perhitungan ini dilakukan untuk J sama dengan 0,1,2 dan seterusnya sampai L-1. Nah, jadi tujuan dari histogram ini ke depannya itu berhubungan dengan komputasi. Misal kita mau pengenalan pola, seperti itu. Kenapa harus dirubah dari histogram? Kenapa tidak berwarna saja? Nah, dari awal saya sudah menyampaikan. Kalau kita rubah gambar RGB atau yang berwarna itu menjadi yang istilahnya tidak mengurangi esensi atau dari makna dari gambar tersebut atau citra tersebut, itu lebih enak pakai yang grayscale karena grayscale itu hanya mengandung dua warna saja, hitam dan putih sebenarnya, yang mengandung dua warna itu. Nah, secara komputasi kalau histogram grayscale itu lebih ringan gitu daripada yang berwarna. Karena kalau berwarna kan punya 3 channel, kalau grayscale itu paling maksimal hanya 2 channel. Oke. Nah, ini ada sebuah penjelasan ya yang mungkin lebih kita pahami tentang hubungan antara histogram dengan jumlah piksel yang diambilkan dari bukunya Ali Jafet ya, yang judulnya Digital Image Processing chapter 3 ya, Image Enhancement in Spatial Domain, peningkatan kualitas citra dalam domain yang spasial. Spasial itu maksudnya berkaitan satu sama lain, spasial. Nah, kita bisa lihat di sini, misalkan di sini kita ambil nilai 2, di gray level itu 2. Nah, 2 itu punya jumlah piksel berapa, kita hitung di sini. Ini kan contoh pikselnya ya, ini gambar saja, image 4x4. Ini hanya contoh ya, yang pada kenyataannya sih kalau kalau di saat ini yang nggak ada ya gambar berukuran 4x4-nya, contoh saja. Memudahkan kita menggunakan kan 2. 2 itu kenapa ini jadi 6 di sini? Karena angka 2-nya ada 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian 3-nya berapa? 3-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. 4-nya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. 5-nya ada 1. Nah, ini 1. Ini sih kalau kita secara kasat mata aja ini gambarnya cukup gelap. Mendekati 0. Nilai jumlah piksel yang terbanyak itu pada saat gray levelnya mendekati 0. Berarti ini gambarnya cukup gelap kesimpulannya. Jadi dari histogram itu kita bisa tahu bahwa image yang dimaksud itu apakah itu cenderung gelap atau cenderung terang. Itu sudah kelihatan dari situ. Nah, kemudian ini ada implementasi menggunakan MATLAB ya, ini bukan Python. Ini pakainya MATLAB. Kalau teman-temannya pakai MATLAB bisa seperti ini. Tapi ini coding jangan dipakai ya. Tapi kalau algoritmanya silahkan sama, nggak masalah. Sebenarnya sih intinya sama ya. Load gambar, load citra ya, atau menampilkan citra, terus kemudian kita masukkan fungsi histogram. Ini kalau di MATLAB tulisannya imbis. Kalau di Python itu cv2.x itu kalau nggak salah. Sama sih. Ya, kenapa di MATLAB tidak import ya? Kalau kita di Python itu harus
harus mengimport ininya apa namanya library ya. Karena kalau di MATLAB itu gini, kalau teman-teman install MATLAB itu kalau teman-teman install itu langsung satu paket semuanya. Makanya MATLAB itu yang sekarang ya, yang sekarang sudah update ya, yang paling terbaru mungkin MATLAB 2020 kan. Itu mungkin sekitar 20 giga. Jadi 20 giga kita bayangkan aja itu 20 giga. Itu pun kita masih nge-crack ya. Kalau Python kemarin teman-teman yang untuk itu sekitar 510, berarti setengah giga, berarti itu seperberapanya itu. Hampir 1/40-nya. Sangat kecil sekali itu Python ini. Cuman kalau MATLAB karena memang sudah besar satu paket ya MATLAB nggak perlu lagi install import NumPy, import CV2 itu nggak perlu. Kalau Python perlu. Ya itu tadi. Cuman Python kelebihannya free ya, tidak berbayar. Oke, kalau kita lihat di sini kita bisa melihat sebuah gambar kapal yang sedang direparasi atau sedang dibuat, karena bawahnya ini bukan gambar air ya, tapi ini pasir. Nah, kita bisa lihat di sini ketika diambil histogramnya. Ini grafik yang di sini ini kan gelap ini ya. Ini cenderung ke bawah ini, bawah dek kapal ini ya. Yang tinggi ini kemungkinan gambar ini awan ini. Awannya kan abu-abu. Nah, ini kan abu-abu, jadi di sini kemungkinannya. Ini kan agak terang ya di sini ya. Ya, yang ini kecil-kecil ini yang putih-putih ini, yang gambar putih. Dari sini kita bisa mengetahui gambarnya itu sekitar 4.400 pixel ya, dikali berapa. Nah, sampai sini jangan tidak untuk mencari histogram yang grayscale. Saya tanyakan. Atau belum? Ya, kalau tidak, saya lanjutkan lagi. Yang tadi grayscale, yang sekarang adalah RGB. Nah, kalau RGB itu nggak boleh mencari apa namanya satu warna saja itu ya. Kalau bisa memang harus mencari ketiga-tiganya itu. Tidak bisa salah satu. Nah, ini misalkan ada gambar gedung sate di Bandung kalau nggak salah ya. Nah, kita cari histogram untuk setiap kanal warna atau setiap channel ya. Nah, kita bisa pakai ini pakai MATLAB ya. Nggak usah gitu aja ini. Yang pertama itu nyari green, yang pertama itu red biasanya red, kemudian tengah itu green, yang ini yang ketiga itu blue. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, kalau kita lihat dari kurvanya, gambarnya ini itu termasuk memiliki brightness dan kontras yang rata. Jadi kalau kita lihat memang ini gambarnya bagus gitu loh, fotonya bagus ya. Jadi gambarnya itu merata itu, RGB-nya itu merata gitu. Kontras dan brightness-nya itu sangat merata, jadi ini termasuk hasil potret-potretan yang sangat bagus. Kemudian ada lagi gambar Lena yang pakai grayscale. Ya, ini juga merata ini, dilihat dari ini merata. Ya, makanya foto-fotonya Lena ini sering dipakai di apa namanya materi pengolahan citra itu ya. Ya karena apa? Karena di zaman tersebut di tahun 70-an lah. Mungkin mencari foto dengan kualitas pixel yang bagus, dengan warna yang bagus itu sangat
sangat sulit gitu. Jadi ada beberapa fotografer yang memang punya keahlian teknik tertentu yang bisa menghasilkan hasil pemrograman yang bagus. Karena ini model tentunya ya mungkin si fotografernya yang andal. Kayak gitu ya. Nah, itu ini untuk ya sekarang yang lena yang berwarna kita bisa lihat di sini. Secara kasat mata aja ini banyak yang merahnya ya. Kalau kita set ini itu banyak yang merahnya. Makanya di sebelah kanan ini grafik histogram itu menunjukkan gambar yang dominan red secara merata. Ini kan hampir merata rednya. Kalau dibandingkan dengan blue-nya itu juga hampir merata ya. Karena kalau lihat rambutnya si Lena ini sudah ada biru-birunya dikit gitu. Nah yang paling sedikit itu yang hijau. Hijau itu hanya tengah-tengah hijau itu mungkin campurannya dari sini saja. Nah, yang merah ini agak banyak termasuk background-nya itu mengandung merah. Makanya rednya hampir merata. Oke, berikutnya normalisasi histogram itu berfungsi untuk ya ada hubungannya dengan evaluasi histogram ya. Jadi nanti histogram itu dinormalisasi tujuannya untuk meratakan tingkat keabuan atau grayscale dalam sebuah citra supaya dengan tujuan kualitas citra itu meningkat gitu. Jadi kita bisa lebih bisa lebih jelas melihat citra tersebut. Nanti untuk dibaca sendiri. Ini contoh hitung-hitungannya. Sudah saya jelaskan di video YouTube juga. Kemudian apa informasi penting yang didapat dari histogram normalisasi gitu? Jadi salah satunya ya, kita bisa tahu apakah gambar ini sebelum atau image ini sebelum diproses lanjut apakah bisa diubah secara grayscale terlebih dahulu gitu. Apakah dengan dirubah menjadi grayscale itu tidak mengganggu makna dari image tersebut. Nah, seperti itu salah satunya. Nah, kemudian ini ada beberapa clue ya. Di puncak histogram menunjukkan intensitas piksel yang menonjol, lebar dari puncak menunjukkan tentang kontras dari gambar. Jadi puncak histogram itu menunjukkan intensitas piksel yang menonjol. Jadi kalau semakin tinggi nilai piksel warna tertentu ya, itu semakin tinggi, berarti itu yang terbanyak. Yang terbanyak. Kemudian lebar dari puncak menunjukkan rentang kontras dari gambar. Jadi kalau semakin lebar ini berarti seperti ini ya. Ini semakin melebar, itu semakin gambarnya semakin kontras. Kalau kontras banget ini semakin tinggi dan melebar. Jadi ya hampir cerah semua yang kontras. Nah, citra yang mempunyai kontras terlalu terang atau overexpose atau terlalu gelap underexpose memiliki histogram yang sempit. Histogramnya terlihat hanya menggunakan setengah dari daerah derajat keabuan, artinya nggak merata kontrasnya. Ya, ini bisa diantisipasi dengan cara evaluasi histogram. Nah, citra yang baik memiliki histogram yang mengisi daerah derajat keabuan secara penuh dengan distribusi yang merata pada setiap nilai intensitas piksel. Tadi distribusinya harus merata itu keabuannya. Dengan tujuan dengan teknik ini kita bisa memperjelas kualitas citra tersebut. Ini kita bisa lihat citra underexpose itu ada di pojok kiri atas ya. Ini kayak gini rupanya. Kemudian citra overexpose itu di sebelah kanan. Citra normal itu yang seperti ini. Yang asli biasanya seperti ini bentuknya. Dan kalau normal bigness dan high contrast itu ada di sebelah kiri, kanan bawah. Ini sudah kontras banget ini gambarnya. Nah, kita bisa lihat gambar dari sebuah ini kalau ini bisa diartikan biji kopi atau gambar kerang gitu ya. Kita bisa lihat. Ya, yang lihat sebelah ini citra gelap, ini citra terang, ini citra kontras rendah, ini citra kontras tinggi. Kontras itu menyatakan sebaran terang dan gelap di dalam sebuah citra. Nah, kalau kita lihat lebih jelas lagi,
untuk citra gelap, komponen histogram terkonsentrasi pada nilai-nilai grayscale yang rendah, menumpuk pada sisi histogram sebelah kiri yang ini. Ini didapat dari bukunya Dr. Jagadi Snaya dari Bimbe kampus ya. Image processing. Saya tahu ya, yang sering mempelajari image processing itu kebanyakan malah orang-orang dari Asia Selatan, karena India, Pakistan, Bangladesh gitu. Tapi ini kayaknya kuliahnya di Uni Emirat Arab. Nah, kita lihat ini di sini cenderung gelap, ini kan gambarnya memang banyak gelapnya. Kemudian citra terang. Nah, setelah diterangkan kontrasnya dinaikkan, sebenarnya pindah ke sini sebelah kanan. Kemudian citra kontras rendah. Nah, histogramnya sempit, terpusat di pertengahan nilai-nilai grayscale di sini. Yang terakhir itu udah boleh diratakan. Nah, histogramnya tersebar merata di seluruh nilai-nilai grayscale. Dan distribusi piksel-piksel tidak terlalu jauh dari uniform dan garis-garis vertikal tidak banyak yang lebih tinggi dari garis yang lain. Artinya nggak ada yang dominan di sini. Relatif, ya, kalau ada yang dominan hanya beberapa ini sudah rata. Dari gambarnya atau image-nya itu sudah terlihat lebih jelas dari ketiga gambar sebelumnya. Ini kalau dilihat kan yang paling jelas itu yang keempat. Ini sih sebenarnya sudah hampir sama semua, cuman yang paling jelas itu yang keempat. Dilihat mata pun mungkin secara visual lebih enak yang keempat. Kalau ini dilihat mata itu masih gimana, bisa sakit atau gimana. Ini juga sama. Kalau di sini kayak ini sudah adem, hening. Nah, itu salah satu tujuan itu ya. Kenapa kita membahas pengolahan citra. Sampai sini ada tanyakan tidak? Silahkan udah tanyakan. Suara saya masih kedengaran nggak ini? Masih, Pak. Ya, Masuk, Pak. saya kira ada tuh. Ya, jadi jalankan lagi. Nah, ini juga contoh gambar plena yang dimanipulasi kontrasnya. Yang terlalu gelap, ini terlalu terang, yang normal kontras bagus. Tapi ini relatif ya. Jadi kalau saya sih lihat yang gambar pertama ini meskipun terlalu gelap tapi ya bisa di mata itu kan menyebabkan sakit kalau saya, kalau atau yang dua ini. Ini kan hanya contoh saja sebenarnya. Ini hanya contoh bagaimana histogram itu mengekualisasi atau menyebarkan distribusi tingkat kontras ke seluruh bagian piksel dalam citra. Ini kan kalau ini kan masih kayak indah, ini yang terlalu gelap, yang terang, ini indah. Oke. Nah ini mungkin ada yang tahu gambar apa ini. Ini bisa dimanipulasi supaya lebih terang, ini bisa ada tekniknya itu. Ini kan kosong di sini ya, cerah itu hampir sama sekali nggak ada. Kalaupun ada itu kecil-kecil tuh di bawah ini kecil-kecil ini sedikit-sedikit pikselnya. Nggak mendominasi, yang mendominasi itu yang gelap. Nah dari sini itu kita belum bisa melihat ini gambar apa, ini boneka atau apa gitu ya. Apa itu ya, mungkin teman-teman bisa itu mencoba. Itu tugas salah satu fungsi dari pengolahan citra itu ya ini memperjelas kualitas citra. Oke, nah kalau ini kebalikannya tadi yang gelap, ini yang terang ya. Oh, itu masih kelihatan, pun nggak tahu ini bola tenis atau bola biliar. Bola tenis atau bola biliar. Kalau beneran atau bukan, bisa dijelas juga ini harusnya pakai manipulasi atau equalisasi istilah. Ini juga sama, yang sisi gelap ini hampir ini hampir apa namanya, hampir ada. Yang tinggi ini saya kalau saya mau nebak yang tinggi ini adalah yang ini yang hitam. Oke.
ini cara mencari apa namanya rata-rata derajat keabuan ya. Kemudian yang ini untuk mencari standar deviasi. Yang ini adalah untuk mencari sama ya sebenarnya. Nah, nanti bisa dibaca sendiri ya karena saya nggak ini masuk ke dalam mata kuliah statistika ya atau apa. Jadi kayak standar deviasi itu kan statistika ya. Bisa untuk apa saja itu. Nah, kesimpulannya aja. Variansi dan standar deviasi dari histogram citra itu memberikan informasi tentang rata-rata kontras citra. Nah, makin tinggi nilai variansi, itu makin tinggi kontras citra. Nah, kita bisa lihat di sini ya, kalau kita lihat deviasinya, yang ini 0,32, yang ini 0,27, menggambarkan bahwa kalau di blur itu jarak piksel yang memiliki keabuan itu sangat berdekatan. Makanya di sini kan 0,27 ya. Jadi kan deviasi itu apa? Memperlihatkan jarak rata-rata semua piksel akan nilai rata-rata. Jadi ini kalau di blur kan hampir menyatu gambarnya abu-abunya. Makanya ini lebih dekat. Jadi kalau lebih dekat berarti kan jaraknya lebih sedikit. 0,27 ini lebih jauh rentangnya 0,32 karena ini gambarnya sudah tegas, lebih tegas dari bawah. Dan tugas ini silakan dibuat nanti setelah UAS saya cek. Ya. Kalau ada yang tanyakan ya ini ya, buatlah program untuk menambahkan histogram citra, baik histogram normal maupun histogram yang telah dinormalisasi. Bisa menambahkan histogram untuk citra biner, citra grayscale, citra berwarna, dan hitung nilai statistiknya. Ya, ada statistiknya. Dan kemarin yang belum ikut ujian perorangan itu nanti insya Allah hari Kamis ya, itu kalau terakhir maju ya, bisa berangkat semua. Sampai sini saya tanyakan? Kalau tidak, salah implementasi aja. Nanti ini saya rekam ya, jadi ya nanti kelihatan semua lah aktivitasnya lah ya. Nanti kalau teman-teman mau buka ya silakan, biasa saya upload ke YouTube juga, nanti bisa dilihat di situ kalau yang mau lagi. Oke, saya stop dulu, saya masuk ke coding yang sudah pernah saya buat. Nah, ini contoh. Ya, gitu ya. Ini. Sekali lagi, coding ini bukan perkara yang sulit ya. Jadi kalau teman-teman mau buat coding seperti ini, tinggal ketik aja di telusuran itu kan banyak. Image histogram using Python. Ya. Kalau nggak ketemu bahasa Indonesia-nya, kalau bahasa Indonesia-nya kan histogram image menggunakan Python. Nah, kalau ketemu image histogram using Python. Kalau nggak ketemu lagi, kita bisa cari, jangan hanya pakai Google ya, pakai Bing ya. Pakai penelusuran lain, misalnya pakai Bing. Tuh. Kita tempel. Nah, karena hasil pencariannya itu beda. Tuh. Kalau pakai Bing, kalau pakai Google kita langsung yang awal nih gigs for gigs per G ya. Gignya kalau pakai Bing yang awal adalah kode SPT. Kita buka dulu coba yang gigs for gigs ini ya. Nah ini gigs for gigs. Sebenarnya tinggal kopas saja ini. Ini udah ada nih. Oh, import matplotlib, terus apa lagi yang mau diimport, import CV biasanya gitu. Ini gambar bunga matahari, kemudian dibuat grayscale dulu, ya. Kemudian cari histogramnya, tuh histogramnya. Nah, seperti ini, histogram. Ini ada fungsinya ya, CV, calculate histogram image channel mass is range. Ini sudah ada semua ternyata di sini. Dengan kita pakai fungsi ini sudah bisa melihat image channelnya berapa, kemudian ukuran histogramnya, bentangnya, sangat mudah. Ya. Terus apa lagi nih? Ini bisa tinggal kopas saja. Yang saya pakai tadi sudah kopas dari sini. Terus kalau hasil dari ini bisa bicara juga dari apa kode SPD.
Pak. Nah ini juga sama. Tuh. Dia pakai MPEMG. Tinggal apa ya? Tinggal kopas-kopas saja tuh. Dia pakai gambarnya Lena, kemudian dia buat histogram. Ini malah lebih detail ini ya. Kelihatan CP-nya per pixel lah, per pixel kelihatan. Oke ya, langsung saja ke sini. Nah, ini. Saya pakai gambar ini ya, gambar SMA saya dulu waktu di Pekalongan ini SMA-nya. Sekarang sudah nggak seperti ini, karena ini sudah dibangun gedungnya lebih tinggi karena memang tempatnya nggak luas. Nah ini gambar seperti ini, kemudian kita cari histogramnya. Nah, ini. Pakai import library. Kalau saya buat seperti ini ya, jadi saya kelompokkan per step ya, import library, kemudian import CV, juga format topik, import pypot, SPLT. Jadi CV2 ini untuk menangani gambar, khusus untuk gambar. Kemudian plot, pyplot itu untuk menangani ini. Yang bisa menampilkan histogram ini adalah pyplot. Jadi kalau kita nggak import pyplot ya nggak bisa. Kalau pakai manual ya nggak apa-apa. Ketik dari awal untuk menampilkan grafik itu nggak apa-apa. Cuman gampangnya pakai library pyplot saja. Kemudian load image yang kedua, ini kita restart dulu, kita running. Ada error nanti lanjut. Jadi teman-teman kalau ini masih error ya install lagi berarti PIP install. Nah kemudian load image. Ini image ini saya jadikan satu folder dengan filenya ini. Ini kan filenya namanya histogram citra. Histogram citra ini filenya. Ini file Jupyternya, ini file gambarnya atau image-nya. Jadi tidak saya pisah. Tidak saya pisah, saya jadikan satu supaya apa? Ketika saya mau meload, ini langsung saya ketik semansa.jpg. Enggak apa namanya, enggak terlalu panjang gitu. Kalau di lain folder bisa, cuman nanti harus kita ngetiknya misalkan di folder di directory F, di folder Polindra, di folder tugas, dan ini ngetiknya kan F titik 2 garis miring apa terus bla 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 gitu kan, kelamaan itu pun kalau nggak error itu lebih males lagi ya, mending satu folder saja. Nah, 0 ini untuk menjadikan gambar itu grayscale, karena kita kan rubahnya menjadi grayscale, makanya kita nolkan. Jadi kalau 0 itu grayscale, kalau 1 atau nggak dikasih 0, itu gambarnya masih utuh. Jadi yang kita mau cari adalah gambar grayscale-nya. Gambar grayscale-nya dari gambar ini. Ya, seperti ini. Nah, ininya yang mau dicari. Ini yang mau dicari histogramnya. Nah, ini nggak ada error. Nah ini histogramnya. Kita bisa lihat di sini. Rate-nya 0 sampai 255. Oke. Dan hasilnya kita tulis ini PLT code di str menampilkan PLT show itu menampilkan ini. Kalau kita lihat di sini, ini 250 sekitar 250 berapa di sini 253 ya, mungkin 4 lah, itu enggak terlalu banyak ini. Ini mungkin gambar ini ya. Nah, ini kan langitnya ini, langit sama ini kan cerah semua ini. Putih, putih. Ini cerah, ini cerah. Yang agak gelap itu pohon ini yang agak gelap. Makanya histogramnya, nah ini agak sedikit di sini. Yang cerah ini agak banyak pikselnya, karena memang di sini dominan warna cerah gitu gambar ini. Nah, kalaupun dibuat histogram ya tetap tetap banyak cerahnya. Yang gelap ini bagian ini. Ini secara grayscale ya. Nah kemudian kalau mau membuat
secara RGB bagaimana? Ini ada di coding berikutnya, ada di sini. Nah ini hampir sama, tapi jangan diberi 0 di sini ya. Sama, tapi jangan diberi 0 di sini, karena ini kita mau mengambil secara RGB, jadi masih utuh. Kita bisa lihat di sini, kita running. Oke, kita load, kita tampilkan. Nah ini gambarnya. Jadi gambar yang saya ambil itu yang ini. Nah ini ya, gambarnya masih asli, kita tutup lagi. Kemudian, nah ini ya, kita running. Nah, kita lihat di sini, ini RGB-nya kelihatan semua ya. Kalau dilihat di sini, paling banyak itu biru cerah ada di sini. Ya karena apa? Tadi gambar langit itu. Nah, ini biru cerah, ini kan biru cerah ini. Makanya di sini bluenya mana? Nah, bluenya itu paling tinggi. Tuh, biru. Hijau agak cerah juga. Di mana hijau? Ya, di sekitar ini kan agak cerah. Gambar daun yang menghadap ke arah sinar matahari yang agak cerah. Dan mungkin warna-warna lain yang mengandung warna hijau yang cerah juga. Dan warna merah, dan mana warna merah? Kayaknya warna genting. Ya. Nah, genting ini. Nah, ini juga warna itu. Oke ya. Itu cara untuk menampilkan histogram. Nanti untuk ekualisasi mungkin kita bahas di hari besok, hari Kamis, ya, supaya jadi simpanan mata kuliah supaya enggak ya, besok menghadap bahan untuk dipelajari ya. Nanti silahkan teman-teman. Tapi sudah saya upload juga di YouTube, nanti bisa dilihat. Silahkan komen kalau memang ada yang ditanyakan di sini. Oke, sampai sini ada tanyakan tidak? Yang absen siapa dulu ya? Terus apa lagi? Yes. Sama Iqbal ya? Hadir, Pak. Siapa ini? Dia hadir, Pak. Terus Iqbal? Bol. Udah. Yes ya. Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah. Kamis kita masuk ke evaluasi histogram, tapi bisa lihat video rekamannya dulu. Ini juga saya rekam juga, bisa upload ke YouTube. Oke ya, itu aja. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Nanti jangan lupa itu TS sampai situ bahannya. Evaluasi histogram, kalau dipelajari secara manualnya maupun secara implementasi. Sekali lagi saya mohon maaf belum bisa tetap muka ya karena masih kurang sehat. Dan dicurigai ya. Sekarang itu kan orang batuk-batuk itu masih sensitif ya. Oke, semoga yang sakit juga diberi kesehatan, semoga yang sehat sehat selalu. Selamat sore, salam sejahtera. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.